Aduh, rambutku kenapa ya sering rontok? Apakah kalian juga mengalami hal yang sama? Bisa jadi kamu sedang mengalami telogen effluvium. Tapi apa sih telogen effluvium itu? Jadi, telogen effluvium adalah kondisi di mana rambut rontok dalam jumlah banyak karena rambut masuk ke fase istirahat atau telogen terlalu cepat. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja loh, tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun ras. Namun, risikonya lebih tinggi terjadi pada jenis kelamin perempuan. Kenapa sih telogen effluvium bisa terjadi? Ternyata banyak faktor yang bisa memicu kondisi ini, seperti kehamilan, penyakit lupus eritematosus sistemik, penyakit infeksi, gangguan hormon, kerusakan organ, kekurangan nutrisi, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Lalu, sebenarnya bagaimana sih gejala telogen effluvium itu? Nah, sini, mari kita bahas. Nah, gejala utama telogen effluvium tentu saja adalah rambut rontok yang berlebihan. Jika gejalanya berlangsung kurang dari 6 bulan, maka disebut sebagai telogen effluvium akut. Tetapi kalau lebih dari 6 bulan, disebut sebagai telogen effluvium yang kronis. Biasanya, gejala baru muncul 2 hingga 3 bulan setelah seseorang terpapar pemicu, seperti stres berat, trauma fisik, kecelakaan, perdarahan, atau bahkan kekurangan nutrisi secara mendadak. Dalam proses diagnosisnya, penting loh untuk membedakan telogen effluvium dengan kondisi yang lain, seperti kerontokan anagen atau anagen effluvium, penipisan rambut atau alopecia areata diffusa, dan kebotakan rambut akibat steroid atau alopecia areata incognito. Dokter biasanya melakukan beberapa pemeriksaan seperti uji tarik rambut, perhitungan jumlah rambut rontok, dan tes pencucian rambut. Pemeriksaan lain yang juga dapat dilakukan untuk menentukan penyebab telogen effluvium diantaranya trikogram, trikoskopi, pemeriksaan hormon tiroid seperti T3, T4, dan TSH, serta pemeriksaan struktur sel-sel dan histopatologi dari kulit kepala. Terus, apakah telogen effluvium bisa dicegah? Jawabannya bisa banget. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Caranya dengan menghindari pemicu, mengidentifikasi dan mengobati penyakit yang menjadi penyebabnya, dan memperbaiki pola hidup sehat dengan mengkonsumsi cukup protein, mengelola stres, tidur yang cukup, dan menghindari diet yang ekstrim. Jadi, kalau kamu sudah mengalami kerontokan rambut yang berlebihan, jangan panik dulu. Mari kita kenali gejalanya, cari tahu penyebabnya, dan segera konsultasikan ke dokter. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.